bolehkah orang dibaptis ulang? Ada satu orang, saya pernah ketemu dengan satu ibu-ibu bilang, Pak Kurnia, kalau saya pergi ke tempat Pak Kurnia, jangan dibaptis lagi ya. Wah, begitu. Dia tanya begitu. Dia udah kasih pesan begitu. Jangan dibaptis lagi ya. Ya. Karena pemikiran dia mungkin nanti dia berdosa. Gitu. Nah, berdosa atau dia akan menjadi salah dan lain sebagainya. Tetapi topik ini perlu kita bahas ya. Walaupun bukankah baptisan tidak menyelamatkan? Oh ya betul, baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi kita perlu membahasnya. Kenapa? Karena ada satu peringatan di dalam kitab Wahyu. Coba kita buka terlebih dahulu. Wahyu pasal 14. Ayat 13 saya akan membaca di sini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perhatikan ayat terakhir itu. Perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi segala perbuatan kita termasuk dalam baptisan ini, karena ini diperintahkan, maka benar tidaknya baptisan kita itu akan mengikuti kita. Dan kita membaca satu ayat untuk menjawab pertanyaan, bolehkah orang dibaptis ulang? Kisah Para Rasul pasal 19. Nah, saya akan membaca satu kisah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membaca. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Petrus, Rasul Yohanes, semua murid-murid Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Baru nanti setelah Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus, inilah dia, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Mereka tadi itu akhirnya mengikut apa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak membaptis lagi siapa? Petrus, Yohanes dan lain-lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kejadian yang dialami oleh Paulus ini, dia ketemu dengan murid juga yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Gitu. Tetapi kemudian di ayat 5 tadi, mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis. Jadi 12 murid ini yang ketemu Rasul Paulus di Efesus ini dibaptis berapa kali? Hitungan manusia, ya kan? Hitungan manusia dia dibaptis berapa kali? 2 kali. Yang pertama waktu mereka ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Gitu. Kemudian yang kedua ini dibaptis oleh Rasul Paulus di Efesus ini. Jadi menurut hitungan manusia 2 kali. Gitu. Jadi sebenarnya baptis ulang ini adalah mata manusia melihat, oh sudah dibaptis dulu, dibaptis lagi. Maka disebut baptis ulang. Begitu. Jadi ini kata ulang ini adalah menurut kacamata apa? Manusia. Begitu. Jadi, tapi sebenarnya dari kacamata Tuhan tentu tidak diulang. Ya kan? Tidak diulang. Kenapa yang 12 orang ini memberi dibaptis lagi? Karena baptisan yang pertama mereka terima, waktu mereka pertama terima, mereka belum memenuhi syarat untuk dibaptis. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya, bolehkah orang dibaptis ulang? Maka kalau hitungannya pernah dibaptis dan dibaptis lagi, maka kejadian seperti 12 murid ini, jawabannya adalah apa? Boleh. Gitu. Boleh. Nah, tetapi kondisi bagaimanakah seseorang ini harus dibaptis ulang? Nah, gitu. Nah, kondisi bagaimana seseorang harus, bahkan bukan cuma boleh, harus dibaptis ulang. Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena tadi kita kata di kitab Wahyu tadi, nanti ya kan, di garis zaman, ketika pengangkatan nanti, rapture, ketika kita menghadap Tuhan, segala perbuatan kita, ini apa? Mengikuti kita. Jadi segala perbuatan kita yang dicatat dalam kitab perbuatan, ini mengikuti kita. Nah, Anda mau tidak tercatat orang yang dibaptis dengan benar? Nah, itu persoalannya. Ya. Berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan, ya kan segala perbuatannya mengikuti mereka. Ya. Kalau kita berpikir sampai kepada kekekalan, maka kita akan berpikir bahwa ya saya harus melakukan ini dengan benar. Jadi kondisi bagaimanakah seseorang itu harus dibaptis ulang? Kalau kita mendapatkan contoh di Kisah Rasul pasal 19 ini, kondisi yang pertama orang harus dibaptis ulang, sekali lagi dalam kacamata manusia,
nomor satu adalah seseorang yang waktu dulu dibaptis, ini dia belum diselamatkan. Jadi belum dilahirkan kembali, belum bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sini Rasul Paulus ini mencek imannya, gitu, cek iman. Gitu. Katanya ayat 2 tadi, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi apa? Percaya, gitu kan? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Karena setiap orang yang percaya itu akan menerima apa? Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, tetapi jawab mereka apa? Mendengar Roh Kudus saja belum. Bagaimana menerima katanya? Mendengar saja belum. Wah. Sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tetapi tidak pernah dengar Roh Kudus. Ini masalahnya di Yohanes Pembaptisnya atau di 12 murid ini. Apakah Yohanes Pembaptis tidak pernah ngomong tentang Roh Kudus? Dia ngomong. Aku membaptis dengan apa? Air. Nah, tetapi dia, maksudnya Tuhan Yesus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Gitu. Bagaimana bisa 12 murid ini tidak pernah mendengar khotbah Yohanes tentang Roh Kudus? Berarti maka Paulus di sini heran katanya. Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kalau baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ini khotbah Yohanes Pembaptis. Jadi khotbah Yohanes Pembaptis adalah khotbah yang mengharuskan orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi orang 12 murid ini ternyata mereka sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, malah sudah ditenggelamkan. Sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi mereka sendiri belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Maka baptisannya ini dianggap tidak pernah ada oleh Allah. Ya kan? Jadi dianggap tidak pernah ada. Kenapa? Karena yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bertobat dan percaya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 8. Ini Filipus ketika dia menjawab permintaan sida-sida yang mau dibaptis. Dari ayat 38 ini. Kisah Rasul pasal 8, ayat 36. Mereka, maksudnya Filipus dan sida-sida, melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Gitu. Saud Filipus, jika
Tuan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi, baptisan ini harusnya mendahului pertobatan dan percaya. Baru dibaptis. Karena ini adalah sebuah tanda ikut mati, dikubur dan bangkit. Begitu. Maka Filipus tahu sebelum dia membaptis sida-sida itu, dia mau pastikan bahwa kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Nah, kalau belum percaya dengan segenap hati, boleh dibaptis tidak? Tidak boleh. Kan gitu. Jadi, siapapun yang sudah dibaptis tetapi belum bertobat dan percaya, maka baptisannya ini bukan baptisan. Begitu. Ini bukan baptisan. Dia belum menerima baptisan. Mengapa? Karena sebenarnya baptisannya itu bukan tanda kematian, kebangkitan dan kematian, penguburan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia belum percaya itu. Maka di sini Filipus pastikan supaya dia tidak salah membaptis. Ya. Mungkin kalau Yohanes Pembaptis, karena banyak yang mau dibaptis sama dia tidak tanya mungkin. Maka asumsi Yohanes Pembaptis mungkin yang datang ini sungguh-sungguh bertobat, maka dibaptis 12 murid ini. Tapi yang jelas-jelas orang tidak percaya, yang jelas-jelas menentang ahli Taurat dan orang Farisi, Yohanes Pembaptis sendiri berkata kepada mereka adalah, hai ular beludak. Mereka disuruh bertobat dulu. Nah, seperti itu. Jadi, kondisi bagaimanakah seseorang itu harus dibaptis ulang? Yang nomor satu adalah, kalau baptisan yang pertama dia alami, dilakukan, dia belum diselamatkan. Jadi, orang yang demikian, walaupun sudah dibaptis, ini tidak memenuhi syarat baptisan. Karena baptisan itu harusnya didahului dengan percaya, iman. Maka selalu di dalam Alkitab, orang yang dibaptis, itu termasuk tadi Kisah Rasul pasal 19 tadi, 12 orang itu memberi diri mereka dibaptis. Jadi kalau bayi dimasukkan ke dalam air, ini bukan baptisan. Nah, ini mandi biasa saja. Ya kan? Ini mandi biasa saja. Ini bukan ordinan baptisan. Mengapa? Karena tentu mereka yang belum percaya tidak bisa menerima ordinan baptisan ini. Karena syarat orang dibaptis itu harus didahului dengan percaya segenap hati. Maka Filipus tanya dengan sida-sida itu. Apakah katanya? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Nah, lanjutnya di sini katanya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi Filipus tanya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Tunggu jawaban dari sida-sida itu. Sida-sida sendiri itu sebelum dia dibaptis harus membuat satu pengakuan imannya sendiri. Aku percaya. Barulah Filipus ini berani membaptiskan sida-sida ini.
Kalau dia membaptiskan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, dia tahu tidak sungguh-sungguh percaya, dia baptiskan, salah Filipus. Seperti itu. Jadi itu kondisi pertama yang membuat seseorang itu harus, bukan boleh saja, harus dibaptis ulang. Kenapa? Karena sebenarnya ini belum baptisan. Ini belum baptisan. Kemudian yang kedua, kondisi bagaimanakah seseorang itu harus dibaptis ulang. Yang kedua adalah kalau seseorang itu belum pernah diselamkan. Ya, kata baptiso. Ini kalau diterjemahkan, ini adalah selam, diselamkan, baptiso. Begitu. Tentu kalau di zaman Alkitab, ya, ini belum ada praktek membaptis dengan cara apa? Tuang, dengan cara percik itu belum. Begitu. Mengapa belum? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, setiap orang yang dibaptis itu ada kata mengikuti begini. Coba, Yohanes pasal 3. Kita buka dulu Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 23. Akan tetapi, dari ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab ada keterangan di situ banyak apa? Air. Di situ banyak air. Kadang orang berpikir bahwa kan waktu Tuhan Yesus kan juga membaptis anak-anak yang belum percaya. Kan gitu. Waktu berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya apakah Tuhan Yesus itu membaptis anak-anak itu? Ada keterangan di Yohanes pasal 4 ini. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Ada keterangan ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi ketika Yesus berkata tentang anak-anak, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Apakah Tuhan Yesus membaptis? Itu bukan Tuhan Yesus membaptis. Begitu. Ya, jadi ada keterangan di situ banyak air di dalam upacara baptisan, di dalam melakukan perintah baptisan. Ada keterangan di situ banyak air. Kemudian, kalau kita membaca lagi Matius pasal 3. Ini peristiwa baptisan Yohanes dan waktu membaptis Tuhan Yesus. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera apa?
keluar dari air. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Satu ayat lagi, Kisah Rasul pasal 8, kita kembali ke baptisan sida-sida tadi. Kita lanjutkan di ayat 38-nya sampai 39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Berarti menyelamkan dia, memasukkan dia ke dalam air. Setelah itu ada dilanjutkan, dan setelah mereka keluar dari apa? Air. Jadi prosesi baptisan itu adalah masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air untuk apa? Itu untuk ditenggelamkan. Itu namanya membaptis. Kalau bukan menenggelamkan, ini bukan membaptis. Kalau hanya memercik, itu namanya merantis. Kalau membaptis, itu namanya menenggelamkan ke dalam air atau diselam. Artinya, kalau seseorang dia sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bertobat, tetapi dia belum diselamkan, itu berarti belum dibaptis. Nah, karena dia belum dibaptis, maka ya dia belum melaksanakan perintah baptisan. Di dalam kitab perbuatannya belum tertulis dia sudah dibaptis. Karena dia belum diselamkan. Seperti itu. Mengapa ini penting penyelaman ini? Karena baptisan, upacara baptisan, ini adalah upacara yang menggambarkan sesuatu. Gambarkan apa? Kalau kita membaca Roma pasal 6, ayat 3 sampai 4 saya akan membaca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katanya apa? Demikian kita telah dikuburkan. Jadi ketika kita dibaptis, diselamkan, ini adalah penggambaran kita dikuburkan. Kalau dikuburkan, ada badan yang masih kelihatan enggak? Gimana? Ini yang musim COVID ini. Ya. Ada orang yang dikuburkan tangannya masih nongol gitu. Ya ada. Jadi seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya ini tertutup dengan air, gitu kan? Dimasukkan ke dalam tanah. Sama kalau di waktu Yesus dikubur kan, masuk semua ke dalam gua. Ada nggak bagian tubuh Yesus yang kelihatan? Tidak ada. Maka baptisan itu adalah memasukkan orang ke dalam air sampai seluruh badannya itu ketutup dengan air. Karena itu melambangkan dia dikuburkan bersama dengan Kristus. Diangkat lagi
Setelah masuk ke dalam air, dia dikuburkan, ikut mati bersama dengan Kristus, diangkat. Berarti ikut sebagai lambang, ikut nanti dibangkitkan oleh Kristus mendapatkan hidup yang baru. Kristus mati untuk dosa kita. Dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Jadi upacara baptisan ini adalah upacara yang melambangkan itu. Dikuburkan, mati bersama Kristus dan bangkit kembali. Jadi model baptisan itu jangan diubah. Model baptisan itu adalah memasukkan ke dalam air sampai seluruh badannya tidak kelihatan. Kalau masih ada yang nongol, maka kalau orang baptis nongol begini, kita ini diulang nih, gitu. Seperti harus masuk ke dalam air semuanya. Masuk ke dalam air semuanya. Itu baru namanya apa? Baptis. Begitu. Kalau belum masuk ke dalam air semuanya, itu namanya dia belum dibaptis. Jadi yang pertama, orang yang belum dilahirkan kembali, walaupun sudah dimasukkan ke dalam air, itu dianggap belum dibaptis. Karena belum percaya, tapi kok sudah ikut dikuburkan bersama dengan Kristus. Nah, ini yang perlu diulang lagi. Kemudian yang kedua, mereka yang belum diselamkan. Oh, saya sudah bertobat dan percaya. Gitu. Bagaimana kamu dibaptis? Ditembak pakai air, tes 3 kali. Gitu. Ya kan? Kan ada yang orang dibaptis foto baptis pakai tembakan air kayak musim Covid itu, tes. Nah, itu ini belum diselamkan, berarti belum dibaptis. Nah, kemudian kondisi yang bagaimanakah seseorang itu harus dibaptis? Dibaptis lagi. Yang ketiga, ini adalah kalau dia ini diselamkan oleh jemaat yang salah. Yang ketiga, kalau seseorang dibaptis oleh jemaat yang salah, berarti dia bergabung kepada jemaat yang salah. Kalau kita membaca 1 Korintus, coba kita buka dulu. Satu Korintus pasal yang ke-12. Jadi Paulus bicara kepada jemaat lokal di Korintus. Karena sama seperti tubuh, 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian juga pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dibaptis, kalau orang sudah dibaptis ke dalam satu jemaat, satu gereja, berarti seseorang ini setuju dengan iman yang ada di jemaat ini. Dia masuk ke dalam jemaat ini. Setuju. Begitu. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup dia, dia melihat bahwa ini jemaat ini salah, ada yang salah. Gitu. Kenapa hari ini, ini kalau dikatakan apakah semua gereja sama? Jawabannya apa? Tidak. Gitu. Ada nggak gereja yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah?
ada. Engkau mengajarkan Yesus bukan Allah katanya. Membaptis orang juga. Gitu. Berarti ketika dia masuk ke dalam gereja yang mengajarkan Yesus bukan Allah, waktu dibaptis di sini, berarti oh ya dia percaya, setuju bahwa Yesus bukan Allah. Nah kemudian dia melakukan perjalanan rohani, mencari terus kebenaran, membaca Alkitab, dan akhirnya dia menemukan ini salah. Gitu. Jemaat ini salah, pengajaran ini salah, doktrin gereja ini salah. Dalam pencariannya, dia masuk ketemu dengan gereja yang lebih benar, yang benar dari gereja ini. Ini salah. Kemudian karena tanda dia tidak setuju lagi di sini, saya nggak setuju, maka dia masuk ke sini. Nah, pintu masuk untuk menggabungkan diri ke dalam jemaat itu adalah apa? Baptisan. Diselamkan ke dalam air. Masuk ke sini. Oh ya ini gereja yang benar. Sama dia masuk. Nah, jadi baptisan yang di sini ini baptisan yang salah karena dilakukan oleh jemaat yang salah. Maka ini dihitung belum dibaptis karena yang membaptis gereja yang salah. Maka kalau dia masuk ke dalam gereja yang benar, ini yang Alkitabiah, dia setuju di sini, tidak lagi setuju di sini, tanda dia tidak setuju di sini dan mau setuju di sini adalah dia mau memberi diri di baptis di sini. Karena baptisan itu adalah tanda persetujuan. Tanda persetujuan. Pernah kita singgung tentang sabotase Injil menambah baptisan. Bahwa apa? Yesus dibaptis. Itu adalah tanda persetujuan dia dengan apa? Dengan Yohanes Pembaptis. Dan kita dibaptis kepada satu gereja. Jemaat yang membaptis. Itu adalah tanda persetujuan kita dengan gereja. Kita bergereja itu bukan cari ramenya, bukan cari heboh-hebohnya, bukan cari ada entertain di dalamnya, bukan. Tapi kita cari nomor satu dan sangat penting adalah doktrinnya benar apa tidak. Doktrin keselamatannya benar apa tidak, doktrin gerejanya benar atau tidak, doktrin Alkitabnya benar atau tidak. Itu penting. Jadi, bolehkah orang dibaptis ulang? Maka kalau waktu dibaptis belum diselamatkan, waktu dibaptis dia belum penyelaman, dan dia dibaptis oleh gereja yang masih salah, sebagai tanda dia masuk ke dalam gereja yang benar, maka jawabannya adalah bukan boleh, tetapi dia harus dibaptis. Karena yang pertama ini dihitung di sini sebagai hitungan yang salah. Segala perbuatannya mengikutinya. Jadi dihitung sebagai perbuatan yang apa? Yang salah. Gitu. Salah dia. Negatif. Nah, supaya ada catatan positif, maka dia harus dibaptis dengan cara yang benar. Nah, baptis yang benar. Ada catatannya. Catatan ini, segala perbuatannya menyertai mereka, ini adalah tergantung catatan kita. Yang pernah dicatatkan salah, apakah kita mau memperbaiki dengan catatan yang benar? Itu kembali kepada keputusan kita masing-masing. Sida-sida dari Ethiopia itu, dia dicatatkan sebagai
dicatat tidak melakukan baptisan yang benar. Orang di Kisah Rasul pasal 19 yang sudah pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, salah dia, karena waktu mereka dibaptis mereka belum diselamatkan, belum bertobat. Mereka sudah dibaptis, iya, tetapi itu dicatat sebagai baptisan yang salah. Mereka memperbaikinya dengan baptisan yang benar. Mereka memberi diri dibaptis oleh Paulus. Begitu. Jadi bolehkah orang dibaptis ulang? Boleh. Bahkan harus. Nah, demikian pembahasan kita untuk malam ini.